Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Mutia Mutmainah, MKep, SP Mat, selaku Kepala Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Yang kami hormati, Ibu Fadliana Ekawati, MKep, SP, Nurse SP Kep AN, selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan Universitas Jambi. Yang terhormat, Ibu Nurse Yosi Oktarina, SKep MKep, selaku Kepala Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Kegiatan dan seluruh panitia penyelenggara. Yang terhormat, Saudari Nur Merdia, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Dan yang kami hormati, Bapak Dini Rudini, SKep Nurse MKep, selaku narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya, yang kami banggakan, seluruh peserta yang hadir pada acara webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara webinar pelatihan penulisan ilmiah dengan tema Kiat Sukses Menulis Skripsi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Profesi, Himpunan Mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ruang Zoom meeting ini. Meski tidak dilaksanakan secara tatap muka, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Selanjutnya, tak lupa sholawat dan salam. Marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Putri Fadila, selaku Master of Ceremony, pada pagi ini untuk membacakan aturan singkat dalam mengikuti jalannya acara. 1. Peserta wajib mengubah format nama menjadi nama dan asal instansi, serta mengisi absensi yang telah disediakan. Peserta wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Peserta wajib mute selama acara berlangsung, kecuali diperbolehkan untuk mengaktifkan suara oleh panitia. Peserta diwajibkan berperilaku sopan dan tertib selama mengikuti acara. Peserta harus mengikuti dan menyimak acara dari awal hingga akhir nanti. Baiklah, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara. 1. Pembukaan oleh MC yang sedang saya laksanakan. Selanjutnya, pembacaan doa. Kepada Saudara Marta Primayuda, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sini izinkanlah saya membaca doa sesuai dengan kepercayaan saya itu secara Islam. Untuk yang lain bisa yang lain bisa menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman, pada pagi yang berbahagia ini kami hendak melaksanakan webinar scientific writing training yang bertemakan kiat sukses menulis skripsi. Dengan mengadakan tangan, kami mohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan kegiatan kami ini. Jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan ini bernilai ibadah dan nilai kebaikan bagi kami semua, serta bermanfaat bagi kami semua, ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, maka ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah pada kami bahwa yang batil adalah salah, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, maka perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam bi fadlika subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars FKIK. Hadirin dimohon untuk duduk tegap. Kesehatan
ikat, serentak maju bersama, berkarya mengabdi untuk negara, tanamkan norma kesusilaan, mengabdi demi kemanusiaan, bersiap menyongsong masa depan, untuk Jambi Pinang masa kebanggaan, wujudkan persatuan, pelopor kesehatan, generasi berbudi pekerti luhur berdasar Pancasila, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, bersatu padu berbakti untuk negeri, Universitas Jambi, jayalah selamanya. Hadirin dipersilakan untuk duduk istirahat. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Saudari Windy Fristia. Kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat hadir mengikuti webinar pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Mutia Mutmainah, MKep SPMAT, selaku Kepala Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Yang terhormat, Ibu Nurse Fadliana Ekawati, MKep SP Kep AN, selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan Universitas Jambi. Yang terhormat, Ibu Nurse Yosi Oktarina, SKep MKep, selaku Kepala Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi. Yang terhormat, Pak Nurse Dini Rudini, SKep MKep, sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Yang terhormat, Saudari Nur Mardiah, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Yang terhormat, rekan panitia yang telah berjuang keras demi terselenggaranya webinar Scientific Writing Training ini. Dan yang saya kasihi, seluruh peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Teknik penulisan karya ilmiah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mahasiswa. Hal ini merupakan modal bagi mahasiswa yang nantinya akan mengikuti lomba karya tulis ilmiah maupun skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan landasan tersebut, dilaksanakanlah webinar Scientific Writing Training ini agar kita dapat mengetahui dan mengerti gambaran mengenai sumber materi, jurnal untuk makalah dan riset, teknik gambar mengenai sumber materi, jurnal untuk dalam drafting, teknik eksitasi, pembuatan daftar pustaka, dan teknik efektif dalam pembuatan paper dan riset atau skripsi. Kegiatan ini juga berguna untuk menambah mahasiswa motivasi dalam menghadapi dunia perskripsian nantinya. Harapan saya setelah mengikuti acara ini, semoga apa yang akan disampaikan pemateri dapat berguna untuk kita semua. Saya Windy Fristia, mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Jambi kepada Saudari Nur Mardiah atau yang mewakili. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mutia Mutmainah, MKep SPMAT, selaku Ketua Jurusan Keperawatan. Yang terhormat Ibu Nurse Fadliana Ekawati, SKep MKep SPKep Anak, selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan. Yang terhormat Ibu Nurse Yosi Oktarina, SKep MKep, selaku Ketua Prodi Keperawatan. Yang saya hormati Bapak Nurse Dini Rudini, SKep MKep, selaku pemateri kita pada hari ini.
Dan yang saya banggakan, teman-teman peserta dan juga teman-teman panitia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua untuk dapat berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini dalam rangka menghadiri webinar Scientific Writing Training atau pelatihan penulisan ilmiah dengan tema Kiat Sukses Menulis Skripsi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Saudari Normadiah selaku Ketua Hima Keperawatan yang pada hari ini berhalangan hadir untuk menyampaikan kata sambutan. Oleh karena itu, saya di sini hadir untuk mewakili beliau. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman panitia dari Hima Keperawatan yang telah berpartisipasi untuk menyelenggarakan acara ini. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai mahasiswa tidak luput dari yang namanya penulisan, terutama penulisan ilmiah, dan salah satunya itu adalah penulisan skripsi. Sesuai dengan tema webinar hari ini, yaitu Kiat Sukses Menulis Skripsi, tentunya itu sangat penting untuk kita, yang mana nantinya kita sebagai mahasiswa pasti akan menulis skripsi. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya webinar ini membuat kita menjadi lebih baik lagi, tidak mengambil ilmu yang sangat bermanfaat dari pemateri kita pada webinar kali ini. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sekaligus membuka acara dari Ketua Jurusan Ibu Dr. Mutia Mutmainah, MKep ST Kepmat. Kami silakan. Ya, Ketua penyelenggara yang sudah bekerja keras menyelenggarakan acara ini, yang saya hormati narasumber, yang dalam hal ini Bapak Dini Rudini ya, yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa, dan yang saya banggakan mahasiswi keperawatan yang hadir dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk mengikuti acara ini, dan tak lupa perlu kita sampaikan salawat dan salawat dan salam. Untuk acara ini yang pertama kali saya juga berterima kasih ya pada panitia yang sudah bekerja keras atas terselenggaranya acara ini dan ide yang disampaikan oleh Pak Dini, karena pelatihan penulisan ilmiah ini sangatlah diperlukan, dan pada tahun ini akan menjadi kewajiban mahasiswa untuk mempublikasikan tugas akhirnya, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus bisa menulis ilmiah, karena wajib menjadi kewajiban pada tugas akhir dan mempublikasikan tulis hasil penelitiannya. Mungkin juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa satu kata-kata mutiara, atau yang bukan kata mutiara ya, sebetulnya suatu istilah yang bunyinya until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. Nah, ini artinya gini, bahwa selama orang tidak bisa, maksudnya gini, selama kita tidak bisa menulis ya, kebenaran itu, dunia hanya bisa membaca kebenaran itu dari orang yang bisa menulis ya. Jadi penelitian suatu cerita yang ditulis itu akan, yang dipublikasikan itu akan dibaca oleh dunia. Jadi selagi kalian bisa mempublikasikan, kalian bisa menyampaikan kebenaran dan hasil penelitian. Nah, kemudian juga
Artinya orang yang tidak bisa menulis tidak menyampaikan kebenaran dan hasil penelitiannya. Suatu orang kita yang tidak bisa menulis bisa menyampaikan hasil penelitian atau ilmunya kepada orang lain. Nah, inilah pentingnya bisa menulis ya, karena orang yang bisa menulis itu bisa menyampaikan kebenaran kepada dunia sehingga dunia bisa mengetahui, dan orang cenderung akan melihat pada orang yang hanya satu persepsi yang bisa disampaikan atau yang dipublikasikan. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan agar semua peserta dapat mengambil setiap pelajaran dari pelatihan yang akan diselenggarakan hari ini ya, dan dengan mengucap Bismillah saya membuka acara ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama. Mohon kepada divisi dokumentasi untuk memandu. Baik, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Nurse Dini Rudini, SKEP MKEP, dan akan dipandu oleh moderator kepada Saudara Dimas Hendri Putra. Kami silakan. Terima kasih kepada MC yang telah menyediakan waktu untuk saya sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada sesi materi yang disampaikan oleh narasumber kita nantinya. Oke, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi semuanya, apa kabar? Sudah sarapan apa belum? Sudah siap untuk mengikuti acara kita? Saya harap sudah semua ya. Baiklah, kalau begitu, sebelumnya saya Dimas Hendri Putra, sebagai moderator mohon izin untuk memandu acara kita pagi hari ini. Tidak lepas kita berterima kasih kepada media partner kita. Media partner kita yang pertama yaitu acara kampus, anak.kuliah, info.idn, infolomba.id, lomba.id, lomba apa aja. Terima kasih kepada seluruh media partner. Dan lanjut saja, webinar scientific writing training yang berjudul Case Sukses Menulis Skripsi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Nurse Dini Rudini, SKEP MKEP. Sebelumnya saya mau menyapa. Halo Pak Dini, selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam. Mana Pak kabarnya? Ya, waalaikumsalam. Suara saya jelas. Wah, Bapak sudah terlihat semangat ini untuk memberikan materi kita. Oke, lanjut saja Pak. Persilakan kepada Bapak Nurse Dini Rudini, SKEP MKEP untuk memberikan wejangan ataupun materi kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Oke, terima kasih Dimas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Mutia Mutmainah, spesialis maternitas, Ibu Yosi Oktarina, SKEP MKEP, Ibu Fadliana Ekawati, SKEP MKEP spesialis anak, Ibu Nurlinawati, SKEP MKEP komunitas, dan yang saya banggakan, terima kasih juga para panitia, hatur nuhun sampai terlaksananya acara kegiatan hari ini. Dan terima kasih juga atensinya kepada yang sudah bergabung ya, ada sekitar
217 berarti dengan saya. Nah, tidak lupa juga syukur kita panjatkan alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berkumpul pada acara pagi ini ya. Sebetulnya ini berbagi ya. Saya tuh berbagi aja biar kalian mudah aja dalam menulis gitu ya. Jadi nggak ribet dalam mengelola drafting baik itu paper, makalah, atau mau mengikuti lomba, atau dalam menyusun skripsi. Dan bagaimana amannya gitu ya, mengamankan data nantinya pada saat kalian menyusun karya tulisnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Shalawat serta salam tidak lupa juga kita lantunkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa juga untuk saya ucapkan terima kasih ya. Ini kan bukan dari Unja aja ya. Ada dari mahasiswa lain juga, terima kasih. Kemudian media partner juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita langsung saja ya karena ini pelatihan. Jadi saya tidak akan menerangkan secara teoritis apa itu paper, apa itu skripsi, apa itu makalah. Kita langsung saja ke pelatihannya. Jadi diharapkan ke kawan-kawan sampingan gitu ya. Kalau nggak sampingan pun bisa dikecilkan mungkin ya yang zoomnya. Nah sampingnya itu siapkan Word-nya. Jadi sambil kita ngikutin step by step-nya gitu ya. Jadi kalau cuma disimak aja tanpa langsung melakukan coachingnya, namanya juga ini pelatihan. Kalau pelatihan itu berarti output-nya adalah bisa melakukan, bukan mampu mengetahui aja, tapi bisa melakukan. Jadi harapannya nanti di akhir mohon ke panitia untuk mengumpulkan hasil karya minimum drafting dari para peserta. Jadi biar kelihatan gitu output dari hasil kegiatan ini. Siap ya? Mulai ya, coba buka dulu Word-nya. Minimum Word-nya dulu. Buka. Nah, kita mulai acaranya mulai caranya yang dari yang selalu kebingungan, yang skripsi dulu ya. Dari skripsi baru kita lanjut ke makalah. Hal yang pertama yang selalu bingung buat orang skripsi, ini rata-rata ya, bukan rata-rata, saya juga pernah ngalamin jadi mahasiswa, adalah menentukan judul. Betul apa benar? Ya, oke, adalah menentukan judul. Itu pasti bingung sekali. Atau ada lomba, itu skripsi ya, atau ada lomba. Ada tuh kalau lomba masih mending ya, ada topik. Topik intinya misalkan ditentukan A misalkan. Tapi kita bingung nyari idenya itu topik tentang A yang berkaitan tentang A itu apa? Bingung juga sama. Judul yang ingin kita ini untuk dilombakan apa? Pasti sama. Pokoknya intinya yang pertama adalah kita yang paling bingung judul dulu pastinya. Kecuali makalah, kalau makalah sudah jelas. Tolong buatkan makalah tentang ini, udah jelas judulnya apa kan. Tapi kalau untuk lomba, untuk skripsi, pasti bingung judul. Gimana Pak biar mudah judulnya? Kita cari yang mana dulu nih yang mau kita bahas. Skripsi dulu, karena panitia mengininya skripsi ya, saya ini skripsi dulu. Nanti kita lanjut. Skripsi dulu. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah kalian dapat pembimbingnya dulu. Siapa? Departemennya yang membimbing kalian, dosennya, dosen apa? Kita searching, saya share screen. Google ya. Nah, jelas ya share screen saya? Oke. Contoh kalian
dapat pembimbingnya siapa ya? Siapa contoh? Oke lah, saya contoh misalkan. Kalian lihat dulu dosen pembimbing 1, pembimbing 2, itu lihat rekam jejak penelitiannya. Neliti tentang apa? Terutama pembimbing satunya. Pembimbing satunya itu nelitinya tentang apa? Nelitinya dulu tentang apa? Kebanyakannya, misalkan saya di kritis, berarti fokusnya ke kritis dulu. Atau sementara banyaknya ke manajemen pendidikan keperawatannya. Kayak gitu. Untuk cara tahu, ya silahkan ketikkan aja namanya. Nama biasanya Google, jangan Google ini kalau mau tentang saintifik. Tapi Google-nya adalah Google Scholar. Tahu lah ya Google Scholar ya. Nah, di Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini kalian tuliskan aja namanya. Contoh nama saya lah ya. Saya tuh belum kenalan ya. Oke, perkenalkan nama saya Dini Rudini. Tadi juga lupa pula. Itu ya. Memperkenalkan di awal. Dini Rudini pasti banyak yang nyangka Dini Rudini mah perempuan gitu ya. Saya kira perempuan gitu. Padahal mah brewokan gitu ya. Nggak apa-apa. Ya lanjut. Contoh nama saya. Nah, di sana ada profil tuh ya. Profil pasti kalau semua dosen pasti punya Scholar ID, pasti punya. Pasti punya karena dipakai tuh kayak Bu Kokom, dia punya kan? Bu Eka punya, Pak Andi, Bu Nurlina tuh punya ya. Nah, di sini kita bisa lihat kemana arah pembimbing kita banyak meneliti. Ya, tuh banyak. Nah, kita cek profilnya. Nah, critical nursing katanya, gitu ya. Nah, kan banyak judulnya. Kemana arah judulnya dari tahun ke tahun. Nah, lihat tahun terakhir. Oh, tahun terakhir berarti saya belum dimasukkan nih. Nah, lihat tahun terakhirnya lebih kemana arahnya, gitu. Nah, kemudian kalian carilah mana yang mendekati. Oh, Bapak ini misalkan ininya ke kritis atau lebih banyak ke pendidikan atau lebih banyak ke teknologi pendidikannya. Berarti kita cari topiknya ke sana. Nah, baru kita cari apa namanya? Cari untuk yang lagi in tuh yang lagi apa ya? Hot issue-nya. Hot issue-nya itu apa? Hot issue-nya. Nah, cari di cendikia juga di jurnal-jurnal banyak, misalkan kalian jurnalnya apa, misalkan teknologi pendidikan, misalkan kita cari bisa di Elsevier, kita ini apa namanya tentang pendidikan, jurnalnya jurnal Elsevier ada, bukan jurnal Elsevier, koleksi jurnal di Elsevier ada. Contoh misalkan si Bapak saya misalkan dapat bimbingannya saya siapa lagi ya, tidak contohnya bingung saya. Misalkan tentang pendidikan, misalkan teknologi. Nah, nanti saya ini kan bagaimana cara mencari ya. Education and nursing. Punten salah. Nah, aduh, pengaturannya sudah saya buat ini ya.
anggap dari 2019 sampai 2021. Nah, isu tuh. Nah, isu yang sekarang itu apa? Dia terkait isunya. Isunya tentang apa? Oke, gitu ya. Cari isunya tentang apa. Di discussion boleh di apa namanya ini tentang abstraknya ya. Cari full isunya apa. Nah, tentang epidemik ya, banyaknya skill kompetensi. Nah, kan ada tuh. Nah, enak nih. Pas tuh terkait dengan saya, misalkan, Pak, saya nemu jurnal ini Pak, isunya tentang bagaimana skill, kompetensi, kebijakan di critical nursing, tentang pendidikan critical nursing Pak. Saya penelitiannya mau tentang itu. Nah, kayak gitu. Pasti insya Allah langsung ACC tuh. Kalau sudah ada landasannya, jangan penelitian tuh itu aja gitu ya. Maksudnya nggak ngikutin dari tren penelitiannya mau kemana. Oke, itu ya caranya. Kemudian terutama pembimbing satu sih ya, karena terkait tema itu pembimbing satu. Pembimbing dua adalah tentang metodologi gitu ya. Nah, saya nggak akan sampai ke metodologi. Mungkin pada kesempatan selanjutnya bisa, karena metodologi sama analisa data itu pasti panjang banget. Ini mah kita tentang bagaimana cari topik, tema, sampai ke draftingnya kita ajarkan, gitu ya. Sudah nih nemu temanya. Nah, sama juga dengan yang apa? Misalkan kalau paper sama ya, sama juga tentang apa namanya, lomba juga kita cari hot issue-nya terkait tema tersebut itu apa gitu ya, sama kayak gitu carinya, hot issue-nya tentang apa, yang terkini itu tentang apa gitu ya. Jadi kita ngikutin perkembangan zaman gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara mencari. Sudah dapat tuh ceritanya, adalah tentang teknologi edukasi di critical care nursing. Kalau sudah dapat itu, nah baru kita pakai advance. Di sini kan ada pilihan. Aduh sebentar ini. Nah, kita pakai advance search. Advance search di sini. Ada tuh. Nah, ya kalau mau cari di Google Cendekia atau ini mau cari biasa atau Google pakai Google Scholar, saya tawarkan dulu. Google biasa dulu. Iya Pak, dua-duanya Pak. Google biasa atau Google Scholar dulu? Biasa dulu Pak. Oke, so saya tergantung request. Pokoknya mah kalian puas, saya lemas gitu. Salah. Pokoknya sampai kalian puas. Gini. Nah, ini Google biasa. Oke. Kalau kalian cari misalkan topiknya tentang apa? Skripsi atau apa nih? Paper dulu yang mudah, baru kita ke skripsi. Asuhan keperawatan, misalkan tugas, kalian disuruh tugas, misalkan asuhan keperawatan sistem diabetes mellitus, misalkan kalian punya itunya, tugasnya itu misalkan. Kalau seperti ini, kan bingung nih, ada yang ini, ada yang bisa di-download, ada yang enggak gitu ya. Betul enggak?
Betul, Wak. Kemudian iya betul dong. Ada yang dari .go.id, ada ac.id. Sedangkan kalian kan dimintanya adalah apa namanya, harus yang resmi, misalkan ya ACID itu resmi gitu ya, betul. Karena dia akademi. Tapi pada saat di sini ada yang gratis, ada yang tiba-tiba masuk harus bayar gitu kan. Nah, kalau saya jadi bolak-balik ininya sebentar. Ininya ngalangin banget, gimana ya? Wait. Nah, di sini kan ada setelan tuh di setting di pinggir. Ya nggak? Nah, pakai advanced search. Tuh. Pakai advanced search. Ya. Nah, di sini kalian bisa pakai apa namanya, kalau masih bingung, misalkan ini dari tahun berapa sampai tahun berapa, misalkan kalau kayak gini sih luas banget. Kalau kalian mau mempersempit lagi, misalkan dari tahun 2020 misalkan, ya ini direngkan tahun 2020 gitu ya, sampai 2021 misalkan. Language-nya ya Indonesia kalian misalkan ya, atau mau language-nya nggak mungkin ya ininya asuhan keperawatan tapi language-nya Islandia kan, nggak mungkin. Oke, region-nya di daerah Indonesia pasti kan. Jadi yang muncul kalau misalkan kalian nyari mau apa, nah ini berlaku bagi literatur review bikin bab 2 kayak gini nih. Kan kalian selalu mau cari topik umum, misalkan dalam bahasa Inggris regionnya di mana. Misalkan kalian metode penelitiannya mau, ini kalau mau meta analisis ya, penelitian yang dilakukan hanya di Albania aja, atau penelitian yang di Australia di Christmas Island aja, atau penelitiannya hanya di Kongo saja kayak gitu, atau di Egypt saja, di mana Firaun dari mana. Oke, kayak gitu ya. Last update-nya kapan? 28 jam terakhir, atau ya udah kita anytime aja ya. Set domainnya ini terserah kalian mau edu, mau yang ini tuh yang resmi itu kan edu, org, gov, ACID, nah, itu yang resmi, yang diakui, nah, gitu ya. Nah, kalau ini, kemudian format file type-nya, kalau mau langsung PowerPoint bisa langsung PowerPoint, PDF bisa langsung Word bisa. Nanti dia hanya cari file yang terkait saja. Contoh kita ambil PDF. Oke, advance. Nah, ini langsung PDF semua muncul. PDF, 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 PDF. Ya, langsung siap download. Mudah ya. Jadi gratis semua ini gitu ya, bisa langsung download. Atau kalian mau semua apa, malas kopas dalam bentuk PDF-nya, susah acak-acakan. Ganti dalam bentuk Word. Boleh. Word. Up. Nah, dalam bentuk doc semua, Word yang ditampilkan. Bisa? Sampai sini dulu. Bisa diikuti nggak? Terlalu cepat? Gimana? Diulang. Hanya bisa sih, Pak. Bisa ya? Bisa, Wak. Siap, Wak, bisa. Aman, Wak. Oke, atas aman? Bawah aman? Aman, Wak. Lanjutkan. Oke. Lanjut. Oke, kalau aman. Sudah ya? Bisa nih. Kalau misalkan site-nya, misalkan kalian mau yang ini, ya tinggal tambahkan site-nya.
Aceh.id. Kemudian gov misalkan ya, .gov. Misalkan yang resmi-resmi aja. Nah, yang muncul ACID aja. Nantinya hanya dari ACID aja yang akan muncul atau .go.id punyanya government, punyanya pemerintah gitu ya. Gov itu apa ya? Kalau Indonesia Go kalau nggak salah. Nah, atau punyanya pemerintah aja kayak gitu ya. .go gitu ya. Nah, itu teknik mencari arinya. Kalau pakai Google biasa. Ke sini advance. Biar mudah. Biar nggak langsung gitu dapat efektif carinya. Tapi kalau pakai Google Scholar sama aja. Di Google Scholar juga sama gitu ya. Kalau ini kan saya sering ini jadi banyak yang direkomendasikan gitu ya. Cari aja misalkan tadi itu apa, education and nursing and critical care. File type-nya apa tadi? PDF kita buat. Rentang waktunya, oke, rentang waktunya nanti aja. Nah, PDF semua kan munculnya langsung siap. Nah, ini rentang waktunya kita di sini ya, sejak kapan? Misalkan sejak tahun 2018 lah. Nah, dari 2018 nih sampai 2020 atau buat rentang khusus 2018 sampai 2021. Telusuri. Oke. Muncul nih, adapting scenario based learning in critical care nursing education, kan langsung semua yang kita pengen tuh. Investigasi of epidemic preparedness. Pak, bahasa Araringgis semua Pak, bahasa Inggris, bahasa ibu ini bingung Pak. Nggak usah khawatir. Sekarang kan ada Google Translate langsung. Atau di Word tuh udah ada, kita langsung bisa ngerubah langsung ke bahasa Indonesia. Tinggal rapihkan dikit. Nah, itu nanti setelah ini. Ini sampai sini dulu. Bisa ya? Sampai sini bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ini kalau artikel, jenisnya artikel. Tapi kalau mau ganti jenisnya, kalian mau cari buku misalkan. Saya mau, ini saya setting di artikel kajian ya. Tapi kalau mau di ini semua dibuat di semua jenis. Ada buku, ada apa namanya? Ada artikel, tuh kan di kalau semua jenis nanti ada book di sini tuh dibuat. Mana tadi? Book. Tapi ya kalau hanya mau artikel aja ini. Gitu ya. Begitu. Nah, sampai sana bisa ya? Bisa. Sip. Nah, sekarang kan ceritanya sudah nemu nih. Sudah nemu. Sebentar, saya tanya dulu lah. Sudah download Mendeley belum? Sudah punya aplikasi untuk tadi bukan eksitasi ya, tapi citasi. Citasi itu merujuk gitu ya, rujukan. Jadi bikin dapusnya tuh otomatis. Sudah punya belum? Siap, sudah Pak. Sip. Yang sudah punya kan otomatis di sini ada nih. Mendeley Importer to Web di pojok. Sudah dimasukin belum? Yang lain gimana? Peserta yang lain, ini kan ada yang sudah.
Belum punya. Ya, ada, coba acungkan tangan yang sudah punya, yang belum punya acungkan tangan, kebalik saya. Cing, hitung berapa yang belum punya. Tuh, banyak peserta yang belum punya. Berarti kita bagaimana cara download dulu berarti ya. Ke sana dulu ya panitia, boleh? Iya, boleh, Pak. Sip. Coba siapa ya? Di samping kalian di samping kalian. Ini kalian ini kan apa namanya? Langsung aja ini delay desktop. Getting start with Mendeley desktop kan? Nah, silahkan. Sok. Nampaknya udah pada mulai itu. Ada? Sip. Klik. Ini Haratis, guys. Haratis gratis. Nah, download. Sudah di-download? Nah, sambil nunggu download, nanti instalasi aja mudah tuh ngikutin downloadnya. Wah, itu sahadu coret-coret atau tong waka coret-coret. Dikondisikan eta panitia keamanan, security mana security. Nah gitu. Download no. Oke, udah download, nanti stop share. Saya kalau ke screen jelas semuanya. Saya coba ke screen ya. Ini jelas screen saya. Ada? Ada, Pak. Yep. Nah, di sini kan ada Mendeley desktop. Ada ya? Kalau sudah terinstall. Nanti disuruh, atau saya, kalau yang terbaru yang ini berarti Mendeley Reference Manager. Muncul nggak di kalian Mendeley-nya? Enggak, Pak, karena yang Bapak share screen doang, bukan Mendeley-nya. Nah, tunggu sebentar. Lagi loading. Lagi mengisi. Di kalian Mendeley Reference Manager nggak yang tampil? Bukan. Iya Pak, Mendeley yang muncul. Sip. Nah, untuk menyambungkan ke Word sama ke yang tadi muncul di web, kan di sini ada tools. Nanti setelah diinstal ya. Setelah diinstal. Mohon maaf sebelumnya, mungkin pemateri kita terkendala adanya gangguan pada jaringan.
kita tunggu sebentar. Tahan bapaknya bisa masuk. Sebelumnya saya mau teman-teman gimana paham, dan apakah ada yang udah mulai untuk mendownload aplikasi Mendeley? Nah, coba dong yang udah download Mendeley bisa raise hand. Ayo kita lihat partisipasi. Ayo raise hand semuanya. Udah ada. Sudah. Oke, Teresia, Okvi, siapa lagi nih? Fahrian Syah. Oke. Putri Huta Barat udah. Oke, makasih yang udah menjawab. Oh iya, saya mau bertanya di sini. Yang paling jauh dari universitas mana, dari Stikes mana nih? Yang dari Pulau Jawa siapa aja yang di sini? Bisalah kita saling-saling kenal dengan yang di Sumatera. Ayo dong. Respon. Yang dari Jawa siapa aja? Coba kita lihat di sini. IAIN. Ikes. Ada Mas, dari Gresik Mas. Dari? Gresik. Gresik. Wow, jauh ya. Oke, Pak Dini udah datang. Sorry guys. Biasa. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau di pedalaman kayak gini biasa. Oke, record. Boleh lanjut Pak. Lanjut. Sampai mana tadi? Itu berarti ngasih kesempatan kalian untuk download Mendeley-nya berarti ya. Pengertian iya, lah. Pak. Mendeley-nya. Ke Word aja ya. Tadi sampai buka Word nggak? Sampai di tools tadi, Pak. Oh, menghilangnya sampai di tools ya? Sampai sini ya? Tools. Kan install Mendeley nanti web importer. Tadi karena saya sudah, kalau saya klik lagi ini saya ngulang lagi. Nah, nanti ikutin aja langkah-langkahnya. Atau install Mendeley citasi forward. Nanti ikutin langkahnya. Kalau 365 itu tinggal add in aja, tapi kalau di bawah 2019 itu otomatis. Ketika kita klik ini maka akan terinstall. Tapi syaratnya Word-nya itu harus ditutup dulu. Semua akun Microsoft-nya ditutup dulu, baru boleh bisa. Kalau enggak dia minta tutup dulu. Oke? Begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Word untuk drafting dan membuat citasinya seperti apa. Singkat. Karena waktu kita sampai jam berapa, moderator, waktu sampai jam berapa, mod? Waktu untuk penyampaian materi dari 10.14 sampai jam 11.00, Pak. Aman dah, sambil latihan. Nah, kalau ini kan muncul secara kasat mata seperti ini ya. Seperti ini ininya, tapi bim salah bim, bismillahirrohmanirrohim. Tolong dibantu ya, jadi apa ya? Bim salah bim jadi apa? Prok. Ada navigation pen. Ini enak. Nah, kita buat drafting kayak gini. Izin maaf, Bapak. Yuk, monggo. Share screen, Pak. Belum astagfirullah, share screen-nya nggak ada. Soks ya. Jadi hilang, Pak. Sebentar. Nah, ini ada. Oke, siap, udah ada, Pak. Sip. Teram ya atuh sulapna tadi. Oke, lihat. Kan kalau sekilas gini aja ya. Kalau ini nggak enak buat ngeditingnya. Mau ke ringkasan, bla 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 bla. Aduh, susah. Harus scroll satu-satu, ya nggak? Ngedit apa scroll satu-satu. Nah, tadi kita direvisi misalkan di bab 1
aduh scroll bab 1 gitu kan. Ripuh ya, ripuh. Bukan ripuh atau apa ripuh teh bahasa itu bahasa Jerman ripuh tuh. Bahasa Indonesia mah apa ya? Ribet. Tapi bim salah bim jadi apa prok prok prok. Kalau kita buat drafting kayak gini, kalian pengen ke bab 1, tinggal klik, twing langsung loncat ke bab 1. Yang direvisinya bab 2 atau tentang apa, kling langsung ke bab 2. Gimana cara buatnya Pak kayak gitu? Ini ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, yang belum bisa, yang satu guru satu ilmu, mohon izin. Jangan ini. Nah, gimana cara buatnya? Nah, contoh kan kalian itu nanti dikasih panduan tuh, mau panduan penulisan skripsi, mau panduan pembuatan makalah, mau panduan lomba. Yang wajib diikuti adalah panduan, sama kayak hidup kita. Ikuti panduan agama masing-masing ya, kitab suci masing-masing. Insya Allah kalau ikutin itu mah ya gimana Allah lah mau masukin Tuhan lah, gimana mau masuk surga mau masuk neraka, kalau ikut panduan ya pastilah jaminannya ke sana gitu ya. Oke, next. Nah, jadi karena ceramah Pak, nyambung. Lanjut. Ikutin panduan. Nah, susun panduannya, apa saja yang ada di dalamnya itu ikutin. Yang harus ada di sana kita buat. Misalkan dalamnya tuh ada halaman judul dulu. Nah, contoh ini kan halaman judul ceritanya ya. Caps lock halaman judul. Nah, Pak, gimana supaya bisa bikin yang kayak gini? Nah, di sini kalian nanti masukin ke home dulu. Nanti blog. Cing, buka Word-nya. Sudah buka Word-nya belum? Buka Word-nya, masuk ke skripsinya masing-masing atau makalahnya masing-masing. Ke sana. Biar langsung bisa. Word ke sini. Nah, nanti kan di sini ada di sini nih, di home tuh ada normal, spacing, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti di sini klik yang gambar tanda panah sedikit ini nih. Ya. Klik. Ini karena sambil sharing jadi lelet nih. Nah, set, pilih heading 1. Nah, otomatis muncul di sini kan. Halaman judul. Nah, kemudian kalau heading 1 tuh halaman judul pertamanya ya. Halaman judul. Bukan halaman judul, maksudnya chapternya. Nah, ini halaman pengesahan, ringkasan, itu heading 1. Nah, kalau sudah ada gini nih. Nah, ini kan setelah ini kan masih heading 1 nih. Kemudian ada subbabnya. Nah, kalian buat heading 2. Enter dulu. Buat heading 2. Tapi heading 2-nya harus diedit dulu. Aduh, karena sambil share jadi nggak lancar. Buat heading 2. Nah, ini jadi heading 2. Kan jadi muncul di sini muncul ya. Oke. Kemudian selanjutnya 1.2. Nah, ini bab 2-nya heading 1. Heading 1, ininya heading 2. Ya, muncul ya di sini. Kemudian ada subbab lagi di 2.1, kalian mau muncul 2.1.1. Nah, itu jadi heading 3. Nah, nanti tinggal di format aja ininya apa namanya? Format headingnya itu penulisannya seperti apa. Itu nanti dibuat aja. Misalkan sesuai di sini Word gitu ya.
Word apa? Times New Roman. Sama ini cuma 12. Gitu ya. Ctrl B. Shift F3. Kemudian masih ke bawah. Nah, ini kan belum di heading kan? Heading 2. Ini heading 2. Ini balik heading 1 lagi. Kalau ada 3.1 heading 2. Terus ngikutin ini heading 1 udah. Lanjut 4.1 heading 2. Itu kan muncul lagi di sini. Heading 2. Heading 1. Heading. Oh, ini udah di heading ya. Heading 1, heading 2, headingnya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, ketika kalian ke daftar isi, ini kan daftar isi otomatis. Kalau sudah tinggal masukkan aja ya nanti isi-isinya apa. Ini mas saya langsung ke daftar isi. Nah, saya hapuslah dulu ya. Klik. Ketika mau bikin daftar isi, jadi otomatis daftar isinya tuh. Aduh, hapus sudah. Nah, masuk ke reference. Nah, di sini kan ada tabel of content di paling pojok. Jelas screen-nya nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ada table of content di pinggir. Nah, automatic table-nya aja langsung. BIM, salah BIM, jadi apa, prok, klik. Tada, kan jadi otomatis. Sesuai halaman judul dan lain-lainnya gitu ya. Jadi nggak usah kutak-ketik lagi. Bikin daftar isi. Sampai sana paham? Bisa diikutin nggak sampai sana? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Yang Pak. belum bisa ngikutin, acungkan tangan. Yang belum bisa ngikutin semua berarti. Nah, sekarang ke daftar pustaka citasinya. Nah, contoh ini karena saya rubah ini jadi berubah ini nggak otomatis. Contoh kita buat di yang lain lah, Word baru. Biar gampang ininya. Nah, ini jelas Word, ini saya buat Word baru, contoh ya. Kalian mau ini misalkan, ini bla 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 misalkan gitu ya. Sampai sini lah misalkan. Paste gitu ya. Nah, ini tuh kalian dapat dari mana? Contoh gitu ya. Bikin dafusnya. Tergantung kalian dafusnya penulisan daftar pustakanya pakai apa? Pakai apa? APA atau pakai Vancouver atau pakai apa? Nah, di reference kan di sini ada Mendeley ya. Atau di sini kalau saya yang 365 di sini, kalau yang masih 2019 ke bawah di sini. Ini saya citasi with Mendeley. Di sini ada. Ya. Pak, share screen-nya masih yang di file awal, Pak. Oh, kan. Bentar. Ini.
Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sip. Nah, kalau saya ulang. Kalau yang di 365 yang download yang tadi, ini di sini. Tapi kalau yang 2019 ke bawah, jangan khawatir, biasa muncul di sini. Di sini. Insert citasinya with Mendeley. Stylenya tergantung di sini. Mau APA yang dimintanya, atau Harvard, atau tergantung dari kampus masing-masing. Atau Vancouver. Kalau yang mau pakai Vancouver. Nah, contoh gini kan. Nanti ada insert with Mendeley. Nah, ini kita pakai Mendeley ini ceritanya. Kalau saya munculnya langsung di pinggir. Kalau kalian langsung ke Mendeley desktop. Nah, nih. Anggap ini citasi stylenya kalian rubah aja apa biasanya. Mau Vancouver, mau apa. Kalau mau pakai Vancouver kan tinggal tik ini Vancouver. Kalau masih APA ini klik citasen stylenya. Atau kalau yang lain tergantung balik lagi ke persyaratan kampus masing-masing bahwa pembuatan daftar pustakanya mau pakai yang mana gitu ya. Pokoknya lihat petunjuk, lihat arahan. Nah, sudah kalian tentukan itu baru ke reference. Nah, saya pakai yang ada aja ya. Yang ada aja karena nyari-nyari lama nantinya. Nah, anggap saya ambil citasinya dari ini. Pak, tunggu Pak, gimana masukin apa namanya? Masukin ini ke daftarnya untuk citasinya. Nah, masuk ke sini dulu berarti. Nah, masukin ke sini. Saya belum masuk koleksinya misalkan. Ini yang muncul masih Word saya ya? Iya, Pak. Oke, tunggu. Nah, ini sudah ke Mendeley di tampilan. Sudah, Pak. Sip. Kalau sudah ke Mendeley, masukin aja referensinya, tambahkan artikel yang mau kalian citasi di sini. Tambahkan dulu. Contoh, tinggal tambah add new. Boleh langsung dari komputer yang kalian sudah download. Boleh diimpor, boleh enter manual. Nah, sekarang kita dari komputer aja lah. Anggap anggap ini satu aja. Ini gitu kan. Open. Nah, dia ngeloading. Nah, masuk sini. Gitu ya. Sudah masuk ke sini. Kalau sudah masuk ke sini, nanti kalian bakal muncul di sini tuh sudah langsung muncul. Nah, anggap ini ya. Recent read. Nah, ini. Anggap ini. Langsung klik di sini. Insert citasi. Nah, otomatis muncul. Ini kalau pakai APA. Ini di sini. Sama, setiap kalian mencitasi sumber rujukan kalian, klik aja yang mana di sini. Ininya. Apa namanya? Insert citasi. Nah, gitu ya. Nanti muncul di sini otomatis. Set. Misalkan ini
Nah, insert citasi. Ini masih sama. Nah, ketika kalian daftar pustaka, contoh. Nah, ini contoh langsung ke daftar pustaka ceritanya. Biar ini, nah ini heading. Nah, ini tadi yang maksud saya tuh heading kalau mau diformat dulu semuanya biar nggak bolak-balik. Heading, modify. Ininya kalian apa? Ini yang tampil sok mendele Pak, belum ke Word. Astagfirullah, sorry. Bukan Word ya? Iya, Pak. Nah, sorry. Saya ulang. Ulang dari awal berarti ya? Siap, iya Pak. Jadi gini, bagaimana citasinya ulang? Ulang. Nah, anggap ini kalian citasi dari mana? Ke home dulu berarti ya. Ke reference. Nah, ini sudah Word ya? Siap, sudah Pak. Nah, ke reference. Nanti di sini ada Mendeley citasi with Mendeley di sini. Kalau yang 2019 ke bawah, kalau yang 365 2019 ke atas itu di sini insert with Mendeley. Jadi loading lagi ya. Sebentar. Ini karena sambil sharing jadi ini. Nah, ini penulisan daftar pustakanya tergantung dari kebijakan tadi saya bilang, kebijakan kampus masing-masing atau tergantung dari apa namanya si penyelenggara lomba kalau misalkan lomba. Kalau dimintanya pakai APA. Kalau mintanya pakai Vancouver, ya Vancouver. Gitu ya. Oke, kita pakai APA. Biasanya yang ini APA. Ini ya. Tapi kampus Unja pakai Vancouver ya. Rubah ke Vancouver. Oke. Nah, langsung kan. Kalau tadi masukin itu ke Mendeley-nya mah bisa ya. Masukin artikel ke Mendeley-nya sudah. Nah, kalau sudah artikelnya masuk nanti muncul di sini. Tadi yang sudah saya tambahkan masuk di sini. Contoh saya ini mencitasi artikel yang tadi saya tambahkan ini. Kata-kata itu dari ini. Contoh. Insert. Nah, ini muncul kan? Muncul dia ini. Nah, terus kata-kata selanjutnya sebentar. Ini spellingnya juga aktif semua. Bentar. Oke. Tinggi. Ya. Nah, contoh dari sini. Insert citasi. Oke. Kemudian selanjutnya dari mana? Ini misalkan.
citasi. Oke. Udah, ini ceritanya masuk semua, bab 1, bab 2, bab 3 ini citasinya sudah masuk semua. Nah, baru kita kan daftar pustaka nanti otomatis. Nah, tadi ini saya yang kelewat. Tadi terlewat nih di heading. Kan kalau heading bawaan dari Word-nya langsung kayak gini ya. Kita format dulu. Nah, heading 1 berarti kita format modify. Dia kan warnanya kita hitam. Kemudian tulisannya apa? Times New Roman 12. Kemudian di bold kan. Heading satunya, kalau heading 1 kan di tengah. Nah, kayak gini. Kita rubah. Oke. Nah, jadi otomatis heading satunya kayak gini. Kemudian heading 2. Oke. Udah kayak gini. Itu heading 1. Kemudian kalau ada heading 2, heading 2-nya juga kita rubah sama caranya. Modify. Kita warnanya hitam. Ininya 12. Times New Roman, tapi dia di pinggir. Kalau heading 2 kayak gini nih. Normal. Nah, kalau sudah di sini dimasukkan citasinya setiap kata-kata yang mau kita ambil tuh, gitu ya. Nah, tinggal masukkan ke reference. Bisa di reference. Kemudian di sini ada apa namanya, bibliografi. Nah, tetap Punten. Yang ini otomatis ternyata saya sudah ngubah. Kalau kalian ini nanti di sini ya, kalau yang 2019 di sini ada insert bibliografi. Kalau di Mendeley yang terbaru, sorry kita hapus dulu. Nah, insert bibliografinya di sini. Klik. Nah, jadi otomatis daftar pustakanya otomatis apa yang kita citasi di sana, di sini otomatis dibuatkan langsung daftar pustakanya di sini. Sampai sini jelas? Siap, jelas Pak. Jelas, Bisa Pak. diikutin. Yang belum bisa ngikutin, silahkan. Apalagi kira-kira kesulitan, sok berbagi aja. Kira-kira dalam penulisan drafting, apalagi? Saya stop share dulu. Kira-kira dalam penulisan drafting, apalagi kesulitannya? Yo, mau pencarian atau apa? Silahkan. Bagaimana pencarian? Silakan moderator, itu dulu moderator. Kita buka sesi tanya jawab dulu sambil. Oke, tanya jawab dulu. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab sesuai yang diminta oleh Pak Dini tadi. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau bagaimana nih Pak dalam pencatatannya, seperti pencatatan perut atau dalam pencatatan kakinya dalam penulisan karya ilmiah ini. Mungkin teman-teman masih bingung mengenai beberapa hal. Boleh silakan langsung ditanya melalui kolom chat. Saya persilakan. Kita batasi hanya 3 pertanyaan saja ya. Oh Pak, ini kita tampung dulu atau langsung dijawab Pak? Satu-satu aja, boleh. Oke, satu-satu aja. Boleh teman-teman, mungkin ada yang masih bingung, silakan melakukan chatnya untuk melakukan pertanyaan di kolom chat. Ayo.
Kalau nggak boleh langsung juga kok, langsung aja. Itu ada yang resen tuh. Oke, silakan kepada Alfadiansyah ya. Alfadiansyah. Oke, Siap. Alfadiansyah silakan bertanya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Materi. Sebelumnya mohon izin, saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringan kurang bagus di sini. Perkenalkan, nama saya Alfadiansyah dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Izin bertanya Pak, mengenai penelitian Pak, kan untuk pengambilan judul penelitian memerlukan referensi yang banyak Pak. Sedangkan semisal kita ingin melakukan penelitian yang baru yang belum ada banyak referensi itu gimana Pak? Misalnya susah atau belum ada referensi untuk penelitian kita terbaru itu. Gimana solusinya? Mohon jawabannya. Terima kasih Pak. Oke. Misalkan jarang itunya apa namanya? Artikelnya. Ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan pertama jarang, kedua salah kata kunci. Panggilannya siapa ini? Alfa? Panggilan Panji, Pak. Hah? Panji? Panji, ya Pak. Oh, oke. Kita coba share screen. Ji, judulnya apa? Contoh. Yang dianggap itu tuh ada kemungkinan bukan kata kuncinya, pemilihan kata kunci Ji, kemungkinan. Contoh judul Panji apa? Contoh kita ini. Ya, Halo, contoh Ji, judulnya apa Ji? Peningkatan kalori batu bara, Pak. Peningkatan? Kalori batu bara. Oke. Kalau Panji nyarinya dalam Indonesia waktu itu atau dalam Inggris juga? Atau Cina, Portugis, atau apa? Dalam Indonesia, Pak. Bentar, Ji. Siapa? Ini share screen saya kelihatan ya? Oke. Peningkatan kalori batu bara. Iya, Pak. Ini satu. Ini kalor atau kalori? Kalor, Pak. Ini banyak tuh. Satu. Nah, dalam bahasa translatekan dulu. Siapa? Ji. Nah, kalor. Banyak, Ji. Berarti kata kunci, Pak ya. Pilihan kata kuncinya. Ini, Pak. Yang saya tanyakan sebenarnya dari perspektif dosen pembimbing. Semisal memang
penelitian kita itu memang betul-betul terbaru di Indonesia. Apakah ada pertimbangan lain dari dosen untuk menyetujui judul tersebut, Pak? Agak susah. Kalau baru tuh biasanya dosen pembimbing, saya pribadi ya, meminta penelitian dasar dulu. Kalau itu ya, kalau yang baru banget, kalau saya pribadi ini ya, saya pribadi, kalau yang baru banget itu dijadikan penelitian dosennya. Mahasiswa diminta penelitian dasarnya. Untuk penelitian yang baru tadi, misalkan peningkatan kalornya. Jadi untuk meningkatkan kalor itu gimana caranya? Kita punya teknik baru. Contoh, dosen itu mau ditambahkan apa? Jadi si briketnya itu nilai kalornya itu hitnya bisa lebih tinggi gitu ya. Gimana caranya? Nah, kalian tuh nemu yang baru di sana. Kalau saya pribadi sih pasti mendukung banget. Cuman yang jadi masalahnya itu pasti biaya. Karena ada teknik baru di sana. Biayanya pasti mahal untuk mahasiswa tersebut, biayanya. Dan pastinya itu nanti kesananya bisa jadi paten baru. Bagus itu sebetulnya kalau saya mendukung. Tapi nantinya, kalau saya sih mikirnya nantinya pasti di biaya. Karena itu sesuatu yang baru dan harus dibuktikan, harus dibandingkan, ada pembandingnya itu, ada golden. Kalau yang baru banget itu harus apa ya, standar ukur yang sudah dijadikan standar dunia, harus punya golden. Cari dulu kamu golden apa namanya, empirik yang benar-benar jadi standarnya. Misalkan dalam tambang itu yang dijadikan rujukan orang untuk jadi standar alat ukur itu apa, harus cari dulu itu, baru kita bisa menilai hal yang baru itu efektif, bagus enggaknya, kayak gitu. Tapi biasanya ke sana itu mahal sekali, kalau yang baru banget gitu ya. Ada yang mahal, ada yang bisa murah gitu ya. Itu mungkin. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas pencerahannya, Pak. Yuk, yang lain. Oke, terima kasih. Bagaimana, udah paham? Siap, paham, Pak. Oke, terima kasih. Ini adalah pertanyaan lagi, Pak, di kolom chat. Pertanyaan itu dari Sansan Hanawa. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Kak Adek Sari Safitri dari Poltekkes Denpasar. Izin bertanya, Pak, apakah ada tips dalam menyusun judul suatu karya ilmiah untuk diperlombakan? Terima kasih, Pak. Mohon jawab. Oke. Terima kasih. Siapa ini? Kadek ya? Kadek Sari. Kadek Sari Safitri. Oke, terima kasih Kadek Sari Safitri. Orangnya nih. Mana ini orangnya? Oke. Gini. Terima kasih moderator. Yang penting kalau ngikutin apa namanya, ngikutin satu perlombaan adalah tipsnya ya, perhatikan panduan. Panduannya perhatikan, tata cara penulisan diperhatikan betul, tata cara penulisan. Mulai dari penulisannya itu pakai Times New Roman, ukuran tulisannya 12, kemudian marginnya misalkan 44. Perhatikan betul tata cara penulisan sampai ke pengesahan, sampai apa itu harus ikutin panduan. Kalau tidak ngikutin panduan, ini mah pengaruhnya kalau saya jadi ini, nggak ngikutin panduan, belum dibaca isinya itu udah dibuang duluan. Belum keisi loh, belum ke konten, penulisannya tidak sesuai dengan panduan, itu sudah dibuang duluan, tanpa dibaca dulu. Misalkan cover tuh salah, tidak sesuai dengan panduan. Harusnya di cover ada tahunnya misalkan, atau nama penulisnya gimana caranya. Ternyata kalian salah, tidak sesuai dengan panduan.
Dari cover aja itu udah langsung dibuang misalkan. Udah nggak ikut masuk seleksi. Sudah tidak terseleksi. Nah, kalau sudah mengikuti panduan cara penulisannya, baru temukan ide-ide yang original. Caranya ya tadi, yang terkini apa? Yang contoh gini, yang sederhana punya impact tuh. Contoh, misalkan temanya yang lagi Wapres premium pertala go green ya, banyak juga untuk go green. Mengumpulkan, memilah, dan apa namanya dengan benar. Bisa dibuat aplikasinya, bisa buat tinjauannya, bisa tinjauan hukumnya kalau orang hukum, kalau orang kesehatannya bisa edukasinya melalui apa, bisa buat media edukasinya banyak. Dari satu topik itu bisa jadi banyak judul, tapi dibuat yang menarik gitu, yang bisa menjangkau, sederhana tapi tidak bisa dipakai, itu agak susah. Sudah panduan, topik, idenya oke, kemas bahasanya secara ringkas, padat, menarik. Jadi jangan menghamburkan kata. Jangan bolak-balik. Paling pertama penting adalah ikutin panduan. Itu saja. Oke, silakan moderator. Oke, bagaimana Kak dengan jawaban dari Bapak? Sudah jelas? Gimana Kak Sarisa Fitri? Sudah jelas? Atau belum? Oke, sepertinya sudah. Lanjut, sekarang kita masuk ke tahap post test ya Pak? Bagaimana Pak Dini? Oke, kan link emailnya. Coba kalian praktekkan di rumah. Buat drafting sampai daftar pustaka, sampai daftar isi. Nah, nanti kirim ke email yang panitia sediakan. Nanti sertifikatnya dikirim setelah itunya dikirim. Apa tugasnya? Oke Pak. Dan ya akan share email dan teman-teman bisa mencoba untuk membuat sejenis kalimnya yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi dan kirim melalui email tersebut, nanti akan dikirim sertifikatnya. Oke. Dan tadi saking semangatnya di awal kita lupa untuk menyampaikan CV dari pemateri kita. Boleh infokom untuk meng-share? Sampai lupa nih moderatornya. Tidak naon moderator, udah tutup weh. Udah Nggak kesiangan. apa-apa. Itu sangat perlu loh Pak. Itu wajib, satu hal yang sangat wajib. Nanti saya mau iklan sedikit lah. Akhir ya. Oke Pak. Nih, pemateri kita adalah Bapak Dini Escape Nurse NCAP untuk status pegawai negeri sipil, status kerja dosen,
Status keaktifan aktif, jabatan fungsional lektor dan deskripsi lektor. Untuk jenjang perkuliahannya dimulai dari S1 Universitas Keperawatan Pajajaran di Pajajaran 2010, terus profesi di nurse tahun 2011 di Universitas Pajajaran juga, terus S2-nya di tahun 2013 di Universitas Pasca Sarjana Keperawatan juga. Terus untuk penelitiannya sangat banyak nih, boleh teman-teman lihat mulai dari 2021 yaitu perencanaan sistem pada pelayanan pusat kesehatan masyarakat puskesmas, terus sampai ke tahap bawah boleh di scroll saja langsung. Di scroll ke bawah ini. Terus ternyata sudah banyak melakukan penelitian loh tahun 2018, 2016 terhadap nitric oxide dan skor opostosis pada sepsis, studi eksperimental pada mencit B atau C, sepsis parit itu 2015 itu pada awalnya. Terus untuk pada bimbingannya itu ada bimbingan persiapan uji kompetensi nurse pada mahasiswa nurse Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tentunya dalam upaya meningkatkan kelulusan uji kompetensi nurse pada tahun 2021. Terus pada awalnya itu pada penyuluhan HIV/AIDS pada remaja bagi siswa Man Model Kota Jambi ini pada tahun 2015. Terus untuk riwayat publikasinya pertama pada tanggal 4 September 4 September 2019 itu analysis of the application of problem-based learning in improving student learning motivation in Faculty of Medicine and Health Science University of Jambi. Itu jenis hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan. Itu diterbitkan pada tanggal 4 September 2019. Lanjut saja ke bawah, kita scroll saja. Ini banyak sekali loh Pak tentang penelitiannya. Bapak ini sangat aktif sekali loh untuk dalam hal penelitian. Nah, terus untuk riwayat HKI-nya, ini sangat keren sekali loh untuk HKI. Boleh scroll ke bawah. Oke, untuk HKI-nya pertama itu manajemen sistem informasi dokumentasi asuhan keperawatan jiwa. Ini jenis HKI-nya itu hak cipta, tanggal berlaku dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2070. Ini pemegang HKI tentu Pak Dini Rudini. Terus yang kedua buku berjudul Persiapan Uji Kompetensi Seri Keperawatan Medikal Bedah pada tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 4 Juni 2091. Pemegang HKI juga Pak Dini Rudini. Oke, masih ada lagi? Tidak ada? Oke. Itu CV dari pemateri kita, sangat wah sekali. Rasanya kalau kami sendiri tidak sanggup untuk melakukan penelitian sebanyak itu, dari 2015 sampai sekarang masih aktif melakukan penelitian dan juga menciptakan sebuah seperti HKI tersebut. Dan juga sekarang saya ingat kepada peserta seluruhnya, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Jangan lupa, oke, untuk mengisi absen. Dan sekarang kita masuk ke tahap penyerahan sertifikat. Oh iya, tadi lupa. Bapaknya mau promosi ya Pak? Silakan. Iya, iklan dulu atau seetik. Silakan Pak. Guys, iklan dulu sebentar lah, boleh atau ada acara. Itu boleh nggak diizinin sama media partner iklan? Boleh kok, nggak apa-apa kok Pak. Boleh ya. Iya. Pertama iklan, always lah, ada saya juga ke kalian. Saya mohon subscribe dan dukungan di YouTube tuh, boleh link channel. Nanti ini juga hasil recording kita tampilkan di link channel YouTube. Mohon dukungan untuk channel YouTube saya. Saya share aja di kolom chat mungkin untuk link YouTube-nya khusus untuk keperawatan ya, yang keperawatan. Kalau yang mau uji kompetensi ke kakak-kakak kelasnya ini saya share, kemudian di kolom chat ya berarti ya. Mana chat? Iya Pak. Chat. Kalau kolom chat muncul dong. To everyone. Oke. Silahkan, itu mohon mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, jadi saya ngadain di kolom chat juga ya,
untuk kakak-kakak perawatnya untuk persiapan bimbingan uji kompetensi untuk D3 maupun yang nurse. Sebentar, ininya di kolom chat juga saya inikan. Tunggu sebentar ya di kolom chat. Kolom chat. Untuk kakak-kakak tingkatnya yang mau uji kompetensi. Jadi kolom chat ya, di kolom chat boleh ya? ACC ya? Iya. Sip. Itu. Silahkan. Jadi untuk membantu kawan-kawan keperawatan yang lain, untuk keperawatan baik D3 maupun yang nurse yang mau uji kompetensi di bulan Maret atau di gelombang selanjutnya boleh daftar duluan. Nanti saya inikan untuk gelombang 1 atau gelombang 2 diinikan aja apa di Pak, saya mah nggak ikut malah. Daftar dulu aja, nanti kita slotkan waktunya yang di gelombang 2. Lebih cepat sih, lebih baik untuk daftarnya. Nah, berapa Pak biayanya Pak? Saya mah nggak, intinya mah kalau kalian nggak mampu pun ya silahkan gratis gitu ya. Tapi kan saya ada tim juga gitu kan. Kalau ada mampu mah ya silahkan ikut berkontribusi gitu. Untuk biayanya Rp100.000 saja. Tapi kalau misalkan ada dirasa Pak, saya ada kesulitan ekonomi bla 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 tapi ingin ikut ya silahkan chat, boleh gratis. Tapi kalau ada yang lebih Pak, saya mah punya berlebih Pak, nggak akan bayar 100.000 Pak, $100.000 saya mah bayarnya nggak masalah gitu. Jadi kita berbagi aja. Masalahnya ini sih kita subsidi silang sih ya, subsidi silang membantu kawan-kawan perawat yang lain juga. Jadi jangan sampai, intinya saya pengen perawat itu kompak lah gitu ya, saling membantu, saling berbagi, sharing gitu ya, charity-nya. Itu saja ya. Pendaftarannya sudah saya ini kolom chat ya. Sudah. Silakan bagi perawat-perawat D3 keperawatan, mau nurse atau fakultas lain yang punya beb-bebnya, kekasihnya perawat, perawat ya, beb-bebnya perawat, istrinya perawat, calon istrinya perawat, tunangannya perawat ya silahkan boleh di-share. Thank you moderator, itu aja. Oke, terima kasih Pak Dini. Dan sekarang kita lanjut tahap selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan juga dokumentasi bersama dengan pemateri kita pada hari ini. Silakan Infocom untuk meng-share sertifikatnya. Oke, ini Bapak sertifikat kepada Bapak Nasdini Rudini SKMK sebagai pemateri dalam kegiatan webinar Scientific Writing Training atau pelatihan penulisan ilmiah dengan tema Case Sukses Menulis Skripsi pada Senin tanggal 3 Januari 2022. Di sini sudah ditandatangani oleh Kepala Jurusan Keperawatan yaitu Ibu Dr. Mutia Mutmainah SKEP SP Maternitas dan juga Ketua Hima Nurmadia dan juga Ketua Pelaksana kita yaitu Winifred Dea Wulandari BRCTPU. Mohon diterima Pak. Oke, nuhun. Dan sekarang kita dokumentasi. Boleh Pak? Senyum dong. Oke. Silakan Infocom untuk menghitung. 1, 2, 3. 1, sekali lagi Pak. 2, 3. Oke, sudah. Dan mungkin ada kata penutupan dari Bapak yang mau Bapak sampaikan? Quote of the day mungkin ya. Quote of the day apa ya? Jadi jangan berhenti berkarya, berbagi, jangan takut menulis, takut salah, jalani aja dulu, gitu ya. Nanti juga ide muncul. Ide itu nggak akan muncul kalau kita nggak mulai. Jadi mulai aja dulu, nanti di tengah-tengah itu seiring berjalan pasti muncul banyak ide. Selalu ada jalan gitu. Itu aja mungkin dari saya. Semangat, tetap semangat buat semuanya mahasiswa. Saya tahu mahasiswa
Ini masih semangat-semangat, jadi ditunggu karyanya mahasiswa Indonesia seluruhnya, khususnya bagi perawat, bagi kemajuan bangsa kita. Siapa lagi yang akan memajukan selain kalian, pemuda-pemuda masih semangat gitu ya. Jadi salurkan ke kegiatan yang positif. Say no to drugs. Oke, thank you. Musnahkan gitu ya Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Dini yang telah menyempatkan waktu hadirnya untuk memberikan materi kita pada hari ini sangat bermanfaat. Dan juga saya Dimas Seni Putra, mohon pamit jika terdapat kesalahan dan juga khilafan telah memandu acara kita pada hari ini. Saya Dimas Seni Putra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang sudah membantu jalannya diskusi. Baiklah, rangkaian acara demi acara kita pada hari ini telah kita lalui bersama. Sayang sekali, kegiatan kita pada hari ini dibatasi oleh waktu. Mungkin di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Nurse Dini Rudini, SKET, MKET, serta seluruh peserta dan panitia yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih, saya Putri Adakan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom.